Oke, kita langsung saja ke tempatnya. Kita berada di tingkat atas rumah saya ini. Saya mau pasang satu tangki di belakang untuk kegunaan bilik mandi, dan tangkinya seperti ini. Nah, inilah tapak tangki yang dulu saya buat sebelum ini, dan di sini saya letakkan tangki ya di bagian ini yang sudah saya buat tapak itu hari. Dan tempatnya ini di teras belakang tempat jemuran di tingkat 2 ya. Nah, ini pipe ini adalah pipe untuk cuci lantai di tingkat atas di belakang rumah. Nah, untuk cuci lantai sebelah sini. Kemudian nanti saya akan sambung di sini ya. Di sini saya akan sambung untuk inlet ataupun air masuk, dan saya sudah siapkan pipe ini. Saya sudah pasang satu line pipe ini. Saya tak sempat ambil video ya karena masa itu saya terlupa. Jadi saya sempatkan ambil video ini untuk tutorial cara bagaimana kita nak sambung inlet atau air masuk tangki. Nah, ini saya gunakan klip menggunakan sink atau sink ya. Ini modifikasi saya sendiri, daripada saya pilih membuat sendiri paku pipe ini atau pipe hook, tapi saya gunakan plat sink ya. Kemudian saya lubang, kemudian ya, untuk yang biasa kalau kita beli di kedai biasa seperti ini ya. Nah, ini kita beli kedai biasanya seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi saya tak sempat beli dekat kedai, saya buat sendiri untuk klip paku pipe ini. Dan hasilnya seperti yang kita lihat. Nah, ini pipe saya sudah paku sampai di ujung sebelah sana. Di sebelah sini sampai ujung sebelah sini. Dan ini saya pasang satu filter ya untuk inlet masuk ke tangki ya, untuk biar agak bersih sedikit ya airnya. Nah, ini nanti kita boleh buka dan kita boleh bersihkan atau kita tukar dia punya filter dia. Nah, selepas itu kita akan masukkan ke lubang tangki sebelah sini yang dekat dengan dinding ya, jadi nanti pipe itu tak senang goyang. Nah, di sini nanti kita letakkan satu stopper ya atau stopcock untuk kita menutup bila kita nak cuci atau menukar batang filter ini. Oke, sekarang kita terus saja untuk penyambungan di bagian filter ini ya. Nah, ini saya sudah siapkan satu stopper atau stopcock atau stop crank ya di bagian inlet ini. Jadi stopper kita letakkan di bagian sebelum filter. Nah, nanti kalau kita nak tutup air atau kita nak tukar filter ini, senang kita nak buka. Jadi tak payah turun ke bawah atau matikan switch ataupun kita matikan stopper yang di bawah. Jadi kita cukup matikan, kita tutup di bagian stopper yang ada dekat filter ini. Dan ini saya gunakan pipe yang paling kecil sendiri ya, ukurannya setengah inci atau setengah dim. Jadi untuk inlet tuh tak perlu besar sangat, karena biasanya kalau air masuk kita gunakan pompa dorong atau pump ya untuk mengisi tangki. Untuk yang bagian rumah di rumah saya ini, biasanya kalau di Malaysia tuh biasanya bukan pipe ini ya, pakai poli ya, tapi gunakan air yang dari tangki besar. Tapi untuk rumah ini saya gunakan pump untuk memompa air menuju ke atas tangki atau ke dalam tangki ya. Nah, ini tangki ini ukuran dia boleh berisi 650 liter. Nah, saya beli tangki yang ada standar bagus sedikit penguin, karena ada 3 lapisan di bagian tangki ini. Ini termasuk yang paling bagus, karena kalau di Indonesia itu tangkinya seperti ini kebanyakan ya, bukan seperti di Malaysia biasanya pakai poli ataupun fiberglass. Nah, ini saya sudah potong. Nah, ini tahap pemasangan untuk inlet atau air masuk menuju ke dalam tangki ya. Ini
Sebetulnya filter ini tak banyak berfungsi ya, tapi bolehlah untuk menapis air sedikit-sedikit. Ini saya ambil filter yang paling murah. Sebetulnya boleh diletakkan dua set ya, baru ada bagus sedikit, minimal lah 2 set ya. Tapi ini saya kasih 1 set dulu, saya coba tes dulu keadaan air itu bagaimana. Tapi sebenarnya air ini sudah bersih, tapi saya nak tapis bagian air yang di dalam air, maksudnya tidak nampak seperti kadar kapur dan juga kadar besi dia, agar tidak terlalu banyak kita dalam pemakaian sehari-hari. Ini saya gunakan penapis agar sedikit bersih, tapi untuk standar memang bukan seperti ini, tapi ini saya gunakan sendiri. Biasanya orang tidak menggunakan penapis ini, tapi terus menggunakan tangki dan juga air saja. Jadi saya tambahkan penapis atau filter ini untuk lebih bagus, biar tambah bersih. Nah, ini saya gunakan gam. Gam ini untuk menyambungkan ini, dan di bagian masuk tangki itu saya tidak meletakkan gam. Yang di sini kita tetap meletakkan gam, tapi kalau tidak meletakkan gam pun tidak apa-apa, karena sana gunakan terus direct ya, tidak menggunakan pelampung. Nah, seperti ini tahap pemasangannya. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang tangki air masuk sendiri, boleh dipasang sendiri ya. Tidak susah sebenarnya kalau kita punya alat. Seperti alatnya cuma ringan saja ya, gergaji, gam dan juga sealing tape saja lah. Nah, ini sudah siap pasang di bagian ini ya. Nah, di bagian filter dan di sini saya letakkan stop kran atau stopper ya, untuk agar nanti kalau saya nak tutup air, nak menukar dia punya filter ini, nak membuka atau menutup, jadi senang, jadi tak payah turun ke bawah ataupun mematikan switch pump. Nah, di sini saya tak perlu gam, kita tinggal masukkan saja, jadi nanti di dalam sana air terus masuk, atau kita gunakan otomatis pelampung. Nah, sekarang tahap penyambungan di bagian ini. Dan di sini saya letakkan 1 T ya, untuk membagi antara water tap untuk mencuci lantai dan juga untuk air masuk ke dalam tangki. Nah, ini saya ambil yang bagian tengah-tengah ya, agar nanti saya senang menyambung bagian itu. Dan ini air ini berasal dari bawah ya, dari tingkat bawah sekali. Saya pompa pakai pompa atau pompa dorong untuk menuju ke tempat ini ya, atau di bagian slab ataupun di teras belakang rumah bagian jemuran, dan juga nantinya saya terus sambung ke bagian tangki untuk pipe ini. Jadi ini saya sudah letakkan standby di sini. Nah, di sini saya akan sambung bagian elbow. Di bagian ini saya letakkan 1 elbow menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah. Nah, caranya seperti ini. Ini buat pemula ya, ataupun sesiapa saja yang ingin memasang pipe di rumah sendiri. Jadi caranya seperti ini. Nah, kita ambil tegak, kita letakkan T di bagian sini ya. Nah, nanti baru kita potong pipe yang lama ini, kita sambung ke pipe yang baru. Kita boleh membuka bagian klip ataupun kita memotong dengan menggunakan gergaji ini, atau gergaji yang tidak ada handle, atau kita buka klip dia agar lebih senang. Tapi saya memilih tidak perlu membuka klip, nanti banyak kerja yang saya buat, jadi saya lebih suka memotong menggunakan gergaji yang tidak ada handle agar lebih mudah. Nah, selepas ukuran tadi marking yang sudah kita buat, baru kita akan sambung T di bagian sini ya, atau T ya, kalau di Indonesia namanya dia T, kalau di Malaysia itu hurufnya pakai bahasa Inggris ya, jadi T ya.
Nah, di sini kita sambungkan T, dan juga baru kita ukur dia punya pad. Nah, ini tahap video ini saya ambil untuk inlet dulu ya, untuk outlet nanti di next video, karena nanti durasi dia terlalu panjang. Jadi saya ambil 2 video, dan di video selanjutnya boleh ditengok atau ditonton selepas video ini, insya Allah. Nah, selepas itu kita sambungkan pad ya. Setelah kita potong, kita sambungkan pad. Tapi di bagian ini kita gam secara bersamaan antara T dan elbow, dan juga pad kita gam dulu dengan T. Untuk klip yang bagian atas jangan dipasang dulu ya, atau dikunci dulu, karena untuk bisa menggerakkan pad agar bisa naik turun. Nah, ini saya lapisi dengan bahan agar saya boleh meletakkan gam atau lem di bagian tepi ya, karena ini rapat, klip sudah rapat dengan dinding. Nah, caranya seperti ini. Kita sambung bagian pipe dan juga bagian fitting T ini dulu. Kita coba seperti ini. Baru kita ukur panjang dia punya pipe itu berapa, baru nanti kita sambungkan antara T dan elbow. Nah, di sini saya sudah sambungkan T dan elbow, sudah melekat, dan di sini baru kita tambahkan dengan atau sambungan balik dia punya kepala pipe ataupun stop kran dia. Nah, caranya seperti ini. Jadi ini klip saya tak membuka klip yang bagian bawah, cuma yang bagian atas saja. Nah, selepas itu baru kita sambung bagian tab ataupun kran yang lama ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, selepas kita sambungkan sudah siap, baru kita kencangkan klip yang bagian atas ya. Ini kita boleh kencangkan, dan kita boleh tambahkan klip untuk lebih kuat dan tidak melentur, karena kadang-kadang terkena panas tuh pipe itu boleh melentur. Jadi kita boleh tambahkan klip lebih banyak sedikit. Untuk mengikat klip kita boleh terus memaku atau memasukkan paku. Mungkin agak susah ya, agak susah sedikit. Biasanya kalau saya lebih suka melubang dulu, membuat lubang dulu, kemudian saya letakkan kayu di lubang itu, baru saya letakkan skru ataupun paku. Nah, ini saya sudah buat lubang menggunakan drill ya. Kemudian saya tinggal meletakkan kayu dan menambahkan skru untuk mengikat itu seperti ini tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita buat satu T dari direct water ataupun dari pump, kemudian kita sambungkan dengan pipe baru menuju ke tangki, dan kita tambahkan satu filter di sini agar air lebih bersih. Nah, baru air boleh masuk ke dalam tangki. Seperti inilah cara pemasangan air masuk menuju ke tangki ya. Ini bagian yang sudah ada tempat penyambungan di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini satu filter. Kalau bagus tuh 2 filter bagus. Jadi sini saya letakkan stopper ini untuk menukar. Kita ada buka air ya, saya sudah buka air ya, sudah tes, kemudian saya masukkan air di bagian ini. Nah, airnya seperti ini. Nah, airnya seperti ini ya, cukup bersih juga. Dan ini saya letakkan ventilasi angin ya, biar udara yang di dalam tangki itu bisa keluar. Dan saya buat membeko agar kotoran tidak senang masuk dari atas. Bentuknya seperti ini ya kalau kita buat ventilasi angin atau di dalam tangki itu. Nah, kalau kita pasang filter seperti ini, jadi tangki itu tak senang kotor ya, dia selalu bersih. Jadi tidak perlu mencuci banyak kali. Jadi saya memilih meletakkan filter ini atau penapis ini di
sebelum bagian tangki. Dan di sini kotoran disimpan di sini ya, jadi kita boleh menukar di bagian dalam warna putih itu atau kita membersihkannya. Jadi air itu sentiasa bersih lah masuk ke dalam tangki. Dan kita tidak perlu mencuci tangki banyak kali atau berkali-kali bila cepat kotor. Nah, kita coba lihat keadaan air. Airnya cukup bersih sekali. Air ini cukup bersih sekali, jadi sudah selamat untuk digunakan. Oke, semoga video ini memberi sedikit manfaat buat siapa saja yang mau memasang tangki sendiri atau tandon air sendiri di rumah sendiri. Dan semoga video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video. Terima kasih.